salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indri Patresia, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-44 dengan nomor peserta 44036. Saya merupakan guru biologi di SMK Negeri 14 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Motivasi saya mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi diri saya dalam manajemen dan optimalisasi laboratorium sekolah. Melalui BIMTEK Kepala Lab ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dari para pemateri dan instruktur-instruktur hebat, tidak hanya tentang pengelolaan lab, tapi juga metode-metode pembelajaran yang interaktif dan canggih dengan pemanfaatan teknologi. BIMTEK Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia terdiri dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui Zoom meeting setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemanfaatan LMS yang dapat diakses kapan saja oleh peserta BIMTEK. Setelah menyaksikan kegiatan atlet dalam video tadi, pernahkah terlintas benak kita, apa ya yang membuat mereka bisa terus bergerak dan berprestasi seperti itu? Lalu, apakah kita juga pernah berpikir, bagaimana ya saya bisa beraktivitas seperti berjalan, bergerak, dan banyak aktivitas lainnya? Yap, jawabannya karena atlet tersebut dan kita punya energi yang mendorong kita untuk terus bergerak dan beraktivitas. Lalu, dari mana energi itu kita dapat? Jawabannya, dari makanan yang kita konsumsi. Hari ini kita akan membahas tentang makromolekul atau makronutrien yang merupakan sumber energi bagi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi jenis makromolekul. 2. Menganalisis fungsi dan peran makromolekul dalam tubuh. 3. Mengaitkan sumber makanan dengan kandungan makromolekul. Dan keempat, menerapkan konsep makromolekul untuk gizi seimbang. Dalam ilmu biologi, makromolekul adalah molekul raksasa yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan atom. Mereka sangat penting karena menjadi komponen utama dari semua makhluk hidup. Setiap kali kita makan nasi, telur, atau alpukat, kita sedang mengkonsumsi makromolekul penting bagi kesehatan. Ada 3 jenis makromolekul atau makronutrien yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari: karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan makromolekul yang sangat penting bagi tubuh kita karena menjadi sumber energi utama. Tanpa cukup karbohidrat, tubuh akan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka ditemukan dalam banyak makanan pokok yang akrab bagi kita, seperti nasi, roti, kentang, dan sereal. Makanan ini memberi tubuh kita glukosa, yaitu bahan bakar yang dibutuhkan sel untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup sangat penting, terutama bagi siswa SMK yang memerlukan energi untuk belajar dan beraktivitas. Tapi ingat, harus seimbang, jangan berlebihan ya. Kemudian ada lemak. Lemak sering disalahpahami sebagai zat yang harus dihindari, padahal tubuh kita justru membutuhkannya dalam jumlah yang cukup. Lemak adalah sumber energi cadangan dan pelindung bagi organ-organ vital seperti jantung dan ginjal. Lemak sehat bisa diperoleh dari makanan seperti alpukat, kacang, ikan salmon, dan minyak zaitun. Lemak ini membantu menyerap vitamin penting seperti A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Selain itu, lemak juga membantu menjaga suhu tubuh dan berperan dalam membentuk membran sel. Namun, penting untuk menghindari lemak jenuh berlebihan dari makanan cepat saji atau gorengan. Pilihlah lemak sehat untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Yang terakhir ada protein. Protein adalah makromolekul yang berfungsi sebagai bahan pembangun utama tubuh kita. Tanpa protein, tubuh kita tidak bisa membentuk otot, memperbaiki sel yang rusak, atau melawan penyakit. Sumber protein bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Telur, daging, dan ikan adalah contoh sumber hewani, sedangkan tempe dan tahu adalah contoh sumber nabati yang mudah ditemukan dan bergizi tinggi. Protein juga memegang peran penting dalam produksi enzim dan hormon yang mengatur berbagai proses biologis. Oleh karena itu, konsumsi protein harus dijaga agar tubuh tetap kuat dan berfungsi optimal, terutama untuk kalian yang aktif di sekolah dan kegiatan lainnya. Makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak bukan hanya materi pelajaran, tetapi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka membentuk tubuh, memberi energi, dan menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan optimal. Kunci dari pola makan sehat adalah keseimbangan. Mengkonsumsi ketiga makromolekul tersebut dalam jumlah yang tepat dan dari sumber yang baik akan mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan, terutama di masa remaja ketika tubuh sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, mari tumbuhkan kesadaran sejak dini untuk memilih makanan yang bergizi dan seimbang. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi siswa yang cerdas, tapi juga sehat dan siap meraih masa depan yang cerah. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.